tante, dan kakak-kakak semuanya. Welcome to Fresh Juice. Kita berjumpa lagi dengan Joshua dari Bali. Hari ini kita jumpa lagi dalam Fresh Juice Sabtu 7 Februari 2026. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan dan renungan Bersama Romo Rudi Rakit Terjati OMI dari Kalimantan Barat. Selamat mendengarkan. Para Sobat Fresh Juice, pada hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu. Dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, dalam Injil hari ini kita melihat sebuah kisah yang menarik, yaitu Tuhan Yesus dan para rasulnya yang rencana awalnya mau sejenak istirahat ke suatu tempat yang sunyi untuk healing setelah kegiatan turne dan pelayanan yang padat dan melelahkan, akhirnya membatalkan rencananya itu. Dikatakan dalam perikopa tadi, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Tuhan Yesus dan para rasulnya batal menyepi. Selanjutnya mereka malah kembali sibuk melayani orang-orang yang mengejar atau mencari mereka. Dengan membatalkan rencana semula untuk beristirahat, sebenarnya Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada para rasulnya dua hal, yaitu tentang berbelas kasih dan kemurahan hati. Berbelas kasih artinya mempunyai kepedulian yang besar terhadap sesama yang membutuhkan perhatian kita.
Demi kebaikan sesamanya, seseorang rela mengesampingkan sejenak kepentingan pribadinya. Dengan kata lain, seseorang rela berkorban, ya waktunya, ya energinya, ya kemampuannya, ya hartanya, demi melayani orang lain. Panggilan atau permintaan untuk melayani sesama adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk mengasihi, untuk berbelas kasih. Kesempatan seperti itu tidak selalu datang dua kali, maka pantas untuk ditanggapi dengan sebaik-baiknya, dengan sukacita. Sekalipun kekuatan atau kemampuan kita sebetulnya terbatas atau hanya tinggal sedikit. Sementara itu, kemurahan hati berarti mempunyai kerelaan untuk berbagi lebih banyak kepada orang lain. Kita ini mau bermurah hati karena sadar bahwa segala hal yang kita miliki seperti waktu, bakat, keterampilan, kemampuan, dan juga harta asalnya dari anugerah Tuhan sendiri. Para sahabat Fresius, kesempatan atau panggilan untuk berbuat baik dapat muncul di dalam rumah kita, di dalam biara komunitas kita, di tempat kerja, maupun di lingkungan pergaulan kita setiap hari. Bahkan mungkin di tempat-tempat seperti halaman sekolah, lapangan futsal, halaman parkir, warung kopi, perempatan jalan, dan lain-lain. Belajar dari Tuhan Yesus dalam Injil hari ini, marilah kita berusaha sebaik-baiknya untuk tidak mengabaikan setiap kesempatan atau panggilan berbuat baik yang mendatangi kita. Sejalan dengan sikap itu, semoga siapa saja yang berharap pada kebaikan kita tidak merasa ditolak begitu saja, manakala kita tak mampu memberikan yang terbaik bagi mereka. Semoga selalu ada cara berempati, walau tampaknya hanya hal yang kecil yang bisa kita lakukan bagi mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Sebuah cerita sebagai pemanis renungan hari ini. Pada suatu hari, seorang bapak tua jatuh pingsan di suatu sudut jalan yang ramai di kota Brooklyn. Sebuah mobil ambulans segera datang membawanya ke rumah sakit King County. Di situ, bapak tua itu terus mengigau, memanggil-manggil anaknya. Seorang perawat kemudian menemukan secari kertas dalam dompetnya yang menyebutkan rupanya bapak tua itu mempunyai seorang putra yang menjadi marinir dan bertugas di Carolina Utara. Pada tengah malam itu juga akhirnya seorang marinir muncul di rumah sakit itu. Perawat segera mengantarnya ke kamar bapak tua itu. Bapak tua itu masih dalam pengaruh obat penenang. Perawat harus berbisik beberapa kali untuk memberitahu dia bahwa putranya sudah tiba di kamarnya. Akhirnya bapak tua itu membuka matanya.
Dia tidak dapat melihat anaknya dengan jelas, tetapi dia masih dapat mengenali pakaian seragamnya. Selama sisa malam itu, marinir itu duduk berjaga di samping ranjang bapak itu. Sesekali dia meremas tangan bapak itu sambil berbicara dengan lembut. Melihat itu, beberapa kali perawat menyarankan sang marinir untuk istirahat dan makan dulu. Tetapi dia menolak. Menjelang pagi, bapak itu akhirnya meninggal dunia. Para perawat menyampaikan rasa belasungkawa kepada marinir itu. Tetapi apa reaksi sang marinir? Dia malah bertanya, "Siapa sih bapak itu?" "Loh, bukankah dia itu ayah Anda?" Perawat ganti bertanya. "Bukan. Dia bukan ayah saya," jawabnya. "Saya belum pernah bertemu dengannya sebelum ini." Perawat lalu bertanya, "Mengapa Anda tidak mengatakannya dari tadi?" "Mestinya begitu," jawab marinir itu. "Tetapi saya dapat melihat bahwa bapak itu terlalu sakit untuk menyadari bahwa saya bukanlah anaknya. Johnny anaknya sebetulnya bukan saya, tetapi Johnny yang lain. Kami punya nama yang sama. Saya juga dapat melihat bahwa dia kesepian dan memerlukan anaknya. Maka saya memutuskan untuk menjadi anaknya." Para sahabat Fresh Juice, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Salam sehat dan selamat berbuat baik. Sampai jumpa. Halo semuanya, ini Joshua Setiawan dari Bali, Indonesia. Ma Engkong, Om Tante, dan kakak-kakak semuanya. Kita baru aja dengerin Fresh Juice Sabtu 7 Februari 2026. Makasih banget ya buat Romo Rudi untuk renungannya hari ini yang super mantap hari ini. Semoga renungan yang kita dengarkan bisa menyegarkan dan meneguhkan jiwa kita. Sampai jumpa lagi ya semuanya. Salam Fresh Juice. Salam Fresh Juice.